Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat channel BNTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan jadikan hamba-hamba Allah yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman yang paling terbaik di antara nabi-nabi yang lain, sehingga dijadikan Sayyidul Anbiya. Semua nabi baik, tetapi Nabi Muhammad itu menjadi penghulunya karena mempunyai sifat-sifat yang sangat luar biasa yang patut dicontoh bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rasulullah itu dipuji dengan mempunyai akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian Allah menjadikan umatnya itu umat yang lebih baik daripada umat-umat yang lain. Karena apa? Karena mempunyai nabi yang sangatlah istimewa. Karena dengan itu kita harus bangga mempunyai nabi yang sangat mulia, dan kita dijadikan umat yang paling mulia oleh Allah SWT. Tetapi dalam kebanggaan itu bukan hanya di lisan kita bangga, tetapi harus dibuktikan dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah-ibadah kepadanya. Sehingga ada umat yang terbaik, khairu ummah. Siapakah khairu ummah itu? Khairu ummatin ukhrijat linnasi. Umat yang terbaik itu adalah umat yang keluar untuk kemanfaatan manusia. Untuk kemanfaatan manusia. Umat yang baik itu adalah umat yang selalu memberikan kemanfaatan untuk manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka dijelaskan dalam kitab Risalatul Mu'awanah bahwa umat Nabi Muhammad itu umat terbaik, ukhrizat linnasi, keluar untuk memberi kemanfaatan untuk manusia. Jadi kita harus mencoba menjadi manusia yang manfaat, karena kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'u linnas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang memberi kemanfaatan kepada sesamanya. Maka kita sedang di kebun, kita sedang di pasar, kita beri kemanfaatan kepada sesama kita. Kita sedang ada di majelis, kita sedang ada di kantor, kita sedang ada di luar rumah, kita berilah kemanfaatan untuk orang lain, apapun yang kita bisa, supaya kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan umat Rasulullah yang labelnya khairu ummah, ummah yang terbaik. Kita mempunyai harta, dengan harta kita harus bisa memberi kemanfaatan untuk orang lain. Kita mempunyai ilmu, dengan ilmu kita harus bisa memberi kemanfaatan untuk orang lain. Kita mempunyai jabatan, dengan jabatan kita harus bisa menjadikan kemanfaatan jabatan tersebut untuk orang lain, untuk menolong yang lemah, untuk mengadili yang belum teradili. Kita mempunyai kelebihan, maka dengan kelebihan itu harus menjadi manfaat untuk orang lain. Itu khair ummah, yang selalu berpikir bagaimana supaya diriku, hartaku, ilmu, kemudian yang Allah titipkan kepadanya akan bermanfaat untuk makhluk sesamanya, untuk manusia. Jika harta bukan untuk manusia, untuk makhluk yang lain, tanpa membedakan, tanpa membeda-bedakan. Maka ukhrijat linnas ini sifat yang pertama yang harus diterapkan supaya kita mendapatkan gelar khairu ummah, yaitu memberi kemanfaatan untuk orang lain. Tetapi dalam kitab Risalatul Mu'awanah wa yu'minuna billah, setelah kita berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain,
memberikan kemanfaatan kepada orang lain, maka tidak akan sah ketika kita mengakui kebaikan tersebut. Maka yu'minuna billah, kita imanlah kepada Allah SWT. Setelah kita melakukan kebaikan, kita imankan kepada Allah, ternyata yang melakukan kebaikan itu bukan kita tetapi Allah. Maka ini menjadi salah satu kesalahan ketika kita berbuat baik, kita mengakui kebaikan tersebut. Kita mengagul-agulkan, kita membangga-banggakan kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat. Padahal hakikatnya itu bukan kebaikan kita, tetapi kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin fa minallah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sesuatu yang baik yang timbul dari diri kita itu bukan dari kita tetapi dari Allah. Fa minallah, itu semua dari Allah. Dan sesuatu yang buruk itu bukan dari Allah timbulnya, tapi akui dari diri kita. Itu akhlak Al-Quran. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, jangan pernah melakukan itu kebaikan kita, tetapi itu kebaikan Allah. Ketika kita melakukan kejelekan, keburukan, maka akuilah kejelekan, keburukan itu adalah dari kita. Maka itu adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah, untuk menjadi khairul umat itu ketika kita sudah bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, memberikan bantuan, memberikan pertolongan berupa harta, tenaga, ataupun ilmu, maka akuilah, jangan diakukan itu milik kita, tetapi itu milik Allah. Kebaikan itu hakikatnya dari Allah. Jadi kebaikan akan gagal ketika kita mengakuinya, kemudian kita menyebut-nyebutkannya. Bahkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, orang yang akan celaka itu adalah orang yang setelah melakukan kebaikan, dia mengakuinya, mengingatnya, kemudian dia menyebut-nyebutkannya kepada orang lain. Maka sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi khairul umat itu, yang pertama, jadikan diri kita ini untuk menjadi kemanfaatan, bukan untuk dimanfaatkan, untuk memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Kemudian yang kedua, setelah memberikan kemanfaatan untuk orang lain, maka jangan pernah diakui kebaikan itu milik kita, tetapi kebaikan itu milik Allah. Dan kita bergerak dalam kebaikan bukan karena kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ketika orang lain belum paham tentang ilmu agama, ketika orang lain belum mengerti tentang salat, maka ajarkanlah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ketika orang lain sedang kesusahan, tidak mempunyai apa-apa, kemudian minta kepada kita, minta bantu, maka bantulah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah saling tolong menolong dalam keburukan dan dosa dan permusuhan. Tidak boleh. Tidak boleh menolong dalam permusuhan, tidak boleh menolong dalam dosa kepada Allah SWT, tetapi bisa menolong dalam perdamaian. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, itulah supaya kita menjadi khairu umat, yang harus kita lakukan adalah jangan pernah mengakui kebaikan kita, karena kita ini tidak bisa melakukan kebaikan. Yang bisa melakukan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuat kebaikan, maka hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki kebaikan kepada orang lain. Kita ini seperti wayang yang bisa digerakkan kemana saja, seperti Allah menggerakkan kita itu. Allah lah yang menggerakkan kita kemanapun kita berjalan dan berbuat baik, maka Allah. Manusia diibaratkan wayang yang digerakkan oleh dalangnya. Nah, kita ini yang digerakkan oleh Allah SWT tidak bisa apa-apa. Maka dengan itu semoga kita menjadi khairu umat
yang selalu memberikan kemanfaatan untuk orang lain, untuk diri kita. Dan jangan lupa, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain dan diri kita sendiri. Jangan pernah menjadikan orang lain itu kita dimanfaatkan oleh orang lain. Karena orang yang dimanfaatkan oleh orang lain itu orang yang bodoh. Dia tidak berpikir. Kita itu harus harus mempunyai prinsip, harus bisa memanfaatkan apa yang ada pada diri kita yang diberikan oleh Allah, dimanfaatkan untuk kita, untuk orang lain. Jangan pernah memanfaatkan orang lain merugikan kita. Jangan pernah kita merugikan diri kita, memberi kemanfaatan untuk orang lain. Jangan sampai gini teman-teman, kita memberi kemanfaatan untuk diri kita, tetapi memberi kemadaratan untuk orang lain. Itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain, kemudian diri kita mendapatkan kemadaratan. Yang terbaik itu adalah memberikan kemanfaatan untuk diri kita dan untuk orang lain. Maka itu adalah sifat-sifat khairu ummat ukhrijat linnasi, ta'muruna bil ma'ruf, memerintah dalam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dalam keburukan. Itu sebaik-baik umat yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah, bisa bersanding dengan Rasulullah SAW, karena orang yang mengikuti aturan-aturan agama Islam, yang mengikuti aturan-aturan Al-Quran, maka hidupnya akan terarah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun walahum yahzanun. Orang-orang yang mengikuti hidayah yaitu Al-Quran, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan dia tidak akan sedih, tidak akan pernah sengsara dunia dan akhirat, dia akan dapatkan kebahagiaan. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.